Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rizkawiningsi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang jenis-jenis intervensi dalam pengembangan organisasi. Yang pertama itu ada T-groups, pelatihan sensitivitas atau yang lebih dikenal orang dengan T-group atau lab training, merupakan interaksi kelompok kecil yang tidak terstruktur di mana para peserta belajar tentang gaya personalnya, bagaimana berkomunikasi, dan bagaimana mempersepsikan orang lain. Informasi ini diperoleh dari umpan balik yang ditawarkan kelompok. Kelompok awalnya dibentuk dan selanjutnya terserah mereka berinteraksi satu sama lain, duduk dalam lingkaran. Tujuan dari latihan sensitivitas ini adalah untuk memberikan para peserta meningkatkan kesadaran terhadap perilaku mereka sendiri dan persepsi orang lain terhadapnya. Sensitivitas yang lebih besar terhadap perilaku orang lain dan peningkatan saling pengertian terhadap proses kelompok. Yang kedua ada coaching. Coaching adalah proses ketika karyawan dibantu oleh seorang instruktur atau untuk mencapai sebuah tujuan atau goal yang organisasi tentukan. Di sini kata kuncinya adalah mencapai goal. Seorang instruktur juga akan berfungsi sebagai partner akuntabilitas untuk memastikan organisasi menjalankan hal-hal yang akan dilakukan. Seorang instruktur yang murni melaksanakan proses pelatihan hanya akan bertanya dan menggali saja kepada kliennya. Dia bahkan sama sekali tidak memberikan saran atau masukan. Semua ide dan pemikiran berasal dari si klien. Instruktur hanya membantu klien untuk berpikir, menimbulkan insight, dan menstrukturkan pemikiran mereka. Setelah itu, dia akan memastikan si klien melakukan apa yang telah dia pikirkan dan katakan. Coaching adalah salah satu skill khusus juga yang perlu dipelajari. Yang ketiga ada mentoring. Mentoring adalah proses berbagi pengalaman dan pengetahuan dari seseorang yang sudah berpengalaman kepada seseorang yang ingin belajar di bidang tersebut. Kata kuncinya adalah berbagi pengalaman dan pengetahuan. Fokusnya lebih ke pengembangan diri dan karir. Tidak harus ada tujuan spesifik yang ingin dicapai. Penekanan juga lebih ke relasi antara mentor bukannya ke pencapaian tujuan. Yang keempat ada pengembangan kepemimpinan. Manajer perlu mengidentifikasi para pengelola yang memiliki potensi kepemimpinan dan terlepas dari ketulusan dan kejujuran untuk memastikan komunikasi dua arah yang lebih baik dan efektivitas antara manajer dan manajer. Sistem umpan balik organisasi harus memiliki sistem umpan balik yang sangat baik untuk kinerja manajer atau individu atau tim atau departemen. Harus dipantau terus-menerus dan menghasilkan umpan balik untuk manajemen kinerja yang lebih baik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.